Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya nih teman-teman? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kembali lagi bersama saya ya. Bersama saya, pastinya kenal kan dengan saya. Harusnya selalu ingat, kenal, masa lupa sama saya, nggak mungkin gitu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Balik lagi bersama saya, Imam Syafi'i. Teman-teman tahu nggak nih kali ini aku mau ngapain nih? Ayo coba tebak. Baiklah. Kali ini saya akan mereview drink saya. Lihat gak nih? Ini dia drink saya teman-teman. Ya, saya di sini mau mereview drink saya. Ya, semoga semuanya lancar ya teman-teman. Semoga apa yang saya impikan, saya cita-citakan, semoga bisa menjadi kenyataan. Allah kabulkan semuanya, dan semoga juga mimpi teman-teman juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita tujuan hidup teman-teman juga semoga dipermudah Allah ridhoi. Amin. Nah, di sini yang pertama ada cover nih. Disebutkan ini adalah logo di yang sebelah kiri ada logo Imatai. Saya sekarang sedang menjadi seorang guru PA. Baik, di sini ada nama saya Imam Syafi'i, calon orang sukses, calon masuk surga bersama teman-teman juga gitu kan. Ya, langsung aja lah ke halaman pertama. Ya, halaman pertama ada deskripsi saya. Siapa sih Imam Syafi'i? Pastinya semuanya belum kenal banget, belum akrab dengan saya ya kan. Ya, di deskripsi saya di sini saya menuliskan selamat lahir, keluarga, terus organisasi, terus nanti ada di sini ya pendidikan, terus di sini makanan favorit dan minuman favorit. Nanti saya akan jelaskan sekarang aja deh, dengan nanti. Ya, nama saya adalah Imam Syafi'i. Saya lahir di Sumbersari, Kecamatan Sumberharta, Kabupaten Musirawas. Tepatnya lahir pada hari Rabu tanggal 1 Maret tahun 2006. Alhamdulillah, saya lahir menjadi anak bungsu dari dua bersaudara. Saya mempunyai kakak saya adalah perempuan yang bernama Nini Rositasari. Sekarang beliau alhamdulillah sudah mengajar di sekolah swasta. Dia mengajar Madrasah Ibtidaiyah di Al-Azhar 2 di daerah saya. Kemudian keluarga, alhamdulillah keluarga saya masih lengkap. Saya memiliki seorang ayah yang hebat. Beliau bernama Tribowo. Beliau adalah sosok yang saya kagumi, saya sayangi. Beliau sekarang kerja sebagai petani atau juga bisa kerja petani. Saya juga mempunyai ibu saya bernama Ibu Tukian. Oh iya, teman-teman, ini adalah fotonya. Foto ini kakak saya, ini bapak saya, ayah saya. Di sini ayah saya. Ini ya, ayah saya. Sekarang ibu saya bernama Ibu Tukian kan. Beliau nggak bekerja, cuma beliau di rumah sering bantu ayah
kebun, di sawah, beres-beres rumah, di rumah gitu. Kemudian menikah nama saya bernama Katemi. Beliau ibu dari ayah saya. Alhamdulillah saya berada di keluarga yang sangat hebat, sangat hebat banget ya. Langsung kita ke riwayat pendidikan saya. Nah, di sini saya melakukan riwayat pendidikan saya di SD. SD saya adalah bernama SD Negeri Tua Sumbersari. SD ini terletak di desa saya, tidak jauh, mungkin jaraknya 500 meter dari rumah saya. Nah, kalau mau tahu nih, SD saya itu SD-nya mewah teman-teman. Nah, SD-nya mewah, ada sawah gitu, depan, samping, belakang sawah semua. Tapi bisa dibayangkan kan gimana hidupnya di desa itu, pasti wah aman sekali gitu, asri. Apalagi sekolah depannya sawah, persawahan, wah asri, hijau, sejuk. Pasti polusi juga nggak ada lah, insya Allah masih sejuk. Saya SD mulai tahun 2012, alhamdulillah lulus 2018. Kemudian saya melanjutkan di SMP. Saya SMP-nya Negeri Purwodadi. Mungkin teman-teman bisa menganggap SMP ini SMP di Pulau Jawa, padahal enggak. Sana SMP Negeri Purwodadi. Ketika saya di sini di Bandung, dari mana kan? Purwodadi. Oh, Purwodadi bukannya di Jawa. Kenapa? Saya kan Purwodadi di Sumatera ada, karena di luar saya orang Jawa semua gitu. Jadi nama daerah pun pakai bahasa Jawa. Saya masuk pada tahun 2018 sampai 2021. Ini juga SMP-nya mewah teman-teman, tapi tidak semewah SD saya. Ini depan masih ada rumah-rumah, memang yang di belakang sama samping itu sawah. Terus samping belakang itu, samping belakang pojok kanan ada kebun jati sama kebun karet. Sambil lulus tahun 2021, ini saya lulusan corona ya. Ini pandemi pasti semua ada hikmahnya lah, Allah tidak mungkin jika membuat hambanya tidak ada hikmahnya gitu. Kemudian saya melanjutkan di SMA juga SMA Negeri Purwodadi ya, di daerah saya. Di Purwodadi ini juga tidak jauh dari tempat tinggal saya maksudnya. Di SMA Negeri Purwodadi saya mulai pada tahun 2021, masuk pertama kali. Ini juga masih pandemi waktu itu. Kemudian pada masa pandemi yang sangat disayangkan, pastinya kan teman-teman juga pengen tuh awal-awal masuk ada masnya. Ini yang maksud saya, pas kok pandemi tidak ada kayak mus gitu. Saya lulus pada tahun 2024, alhamdulillah tahun ini bulan Mei kalau nggak salah ya. Sekolah saya ini, SMA saya juga mewah juga. Ini lebih mewah banget, kayak pulau gitu. Kalau pulau kan dikelilingi oleh laut nih, kalau SMA saya dikelilingi oleh sawah. Jadi wah, juga bisa dibayangkan kalau pas musim menanam padi, wah semuanya bisa hijau gitu. Jadi kelihatan asri, adem, tentram, sejuk gitu. Alhamdulillah tahun ini saya melanjutkan di Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya alhamdulillah lulus seleksi nasional berbasis prestasi. Saya lulus di kampus ini, saya tidak bisa berkata-kata. Saya tidak menyangka Allah meridai saya bisa kuliah di sini. Saya tidak menyangka bisa masuk di ini. Semua berkat doa kedua orang tua, berkat ridha Allah, ridha walidaini. Jadi ya, kalau teman-teman semua mau ridha Allah ya
orang tua teman-teman harus ridho, pasti Allah akan ridho semuanya, pasti Allah akan memudahkan segala niat baik teman-teman. Ya, selanjutnya ini ada makanan favorit saya dan minuman favorit saya. Ya, coba tebak apa? Ya, saja lah ya. Ini minuman favorit saya adalah susu kurma. Kenapa saya suka susu kurma? Yang pertama, susu kurmanya adalah buah sunnah Rasulullah SAW itu. Terus susu kan meningkatkan juga baik untuk kita, ya, baiklah, enak, saya suka sangat. Kemudian ada nasi goreng. Ini nasi gorengnya beda teman-teman, nggak seperti biasanya kan orang sukanya nasi goreng. Saya beda, nasi goreng tiwu. Nah, ini khas orang Jawa. Nah, daerah saya kan mayoritas orang Jawa nih. Nah, pasti tidak luput dari tiwul. Pasti tiwul ini berasal dari singkong yang diolah menjadi nasi. Jadi nasi tiwul biasanya. Ini digoreng jadi lebih enak. Kalau nggak digoreng ya tetap aja saya suka, tapi lebih nikmat pakai goreng. Oke, selanjutnya ada idola saya. Inilah idola saya teman-teman. Ya, langsung aja ya. Di sini adalah guru saya teman-teman. Beliau guru saya sejak kecil, sejak saya mulai belajar. Inilah guru pertama kali saya, dan ya Allah, saya sangat bersyukur bisa mempunyai guru seperti beliau. Beliau bernama Abah Tumijan. Beliau tempat tinggalnya di depan rumah saya gitu, dan juga masih ada ikatan saudara. Sangat bersyukur ketika saya belajar dengan beliau, saya seperti menganggap beliau orang tua kedua saya, dan begitu pun beliau juga kayak menganggap saya itu seperti anaknya gitu. Kalau dijelaskan detail saya bisa terharu lagi nih karena jaga dengan beliau. Yang terakhir kemarinnya lagi ya, saya ngabarin nih beliau, saya ngechat, "Bah, kapan bisa ada luang gitu, saya mau teleponan dengan apa gitu." Saya ngechat dulu kan, kalau kita langsung nelfon takutnya nggak sopan. Terus beliau juga ada kesibukan tersendiri. Ketika saya ngechat kan belum dibalas nih. Nah, ketika beliau langsung buka, langsung nelpon itu, ya Allah, saya rasa bersyukur gitu punya guru seperti beliau. Beliau sangat sayang kepada semua muridnya, salah satunya saya dan teman saya. Wah, saya sangat dekat dengan beliau gitu. Dan yang saya idolakan dengan beliau adalah beliau ini kalau dengan murid kayak bukannya kita yang butuh, malah beliau yang butuh. Gimana ya, bukannya kita yang mencari beliau, tapi kadang beliau mencari kita. Ketika contohnya gini, saya nih mau belajar kayak kemarin tajwid kepada beliau, sayanya malah ini nggak datang ke rumah beliau gitu. Beliau ngabarin kapan nih mau belajar gitu, pokoknya gitulah. Terus ketika saya dipanggil ke rumah beliau, beliau gitu tidak hanya menyuruh saja, tapi kadang beliau memberikan jajan seperti anaknya sendiri lah. Pokoknya mau diinget, wah, terharu saya. Kemudian ada kedua orang tua saya. Kenapa saya milih kedua orang tua saya jadi dengan saya? Beliau ini adalah sosok yang sangat saya sayangi,
beliau bisa mengantarkan saya sampai di titik ini. Saya sangat kagum kepada beliau, meskipun ya dibilang ekonomi ya alhamdulillah cukup. Alhamdulillah juga sampai di sini saya kan pastinya Allah selalu memberikan kemudahan kepada orang yang selalu menuntut ilmu. Kemudian sudah Imam Syafi'i senama dengan saya, ilmunya senama gitu. Imam Syafi'i kenapa saya mengidolakan beliau terkenal dengan kuat dengan hafalannya gitu kan, juga seorang ulama, dan saya bercita-cita menjadi seorang ulama itu. Selanjutnya ada prestasi saya selama hidup saya. Yang pertama nih ada dari TK dulu ya, saya pernah ikut lomba mewarnai tingkat provinsi di provinsi ya. Itu waktu saya masih tamat kanak-kanak, masih TK. Yes, alhamdulillah saya menjadi peserta, tidak menjadi pemenang ya, disyukuri bisa sampai provinsi juga kan. Kemudian ini ada lomba di SMA saya, satu SMA saya mewakili kelas. Alhamdulillah ini lomba cerdas cermat Islam. Alhamdulillah saya menjadi juara 1 bersama teman saya berdua. Waktu itu udah kelas 3 SMA ya, kelas 3 SMA saya ikut lomba waktu ini yang mewakili kelas. Kemudian yang tengah ini adalah lulus kemarin di UPI ya, lulus seleksi nasional luar basis prestasi. Alhamdulillah saya lulus lewat jalur prestasi gitu. Tidak menyangka teman-teman saya bisa sampai di sini gitu kan. Ini waktu saya SMP, nggak urut ya tadi ya, apa lah ya. Ini waktu saya SMP kelas 2 ya, sebelum COVID. Saya ingat ini saya juara 3 lomba Pancasilat, tapi saya nggak di bidang fighter ya, tapi saya di bidang seni. Saya menampilkan seni ya. Saya juara 3 tingkat kabupaten ini, tingkat kabupaten. Kemudian selanjutnya ada harus mimpi saya ya, saya akan sedikit mereview isi mimpi saya 100 ini ya. Kalau semuanya takut nggak cukup, bukannya nggak cukup terlalu lama durasinya ya. Ini sebagian saja ya. Mimpi saya nih tahun 2028 saya bisa lulus cum laude. Kemudian selanjutnya mungkin 5 aja lah ya, 2028 lulus dengan cum laude. Kemudian saya 10 tahun yang akan datang umroh maupun haji bersama keluarga, pada orang tua. Mudah-mudahan saya juga bisa mengambil guru saya yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Kemudian ini saya ingin melanjutkan pendidikan lagi di Al-Azhar Kairo. Setelah itu saya juga melanjutkan lagi di Maroko. Allah ridhoi ya, semoga Allah ridhoi. Kalau nggak ke Maroko ya ke Jeddah juga nggak apa-apa, ke Arab gitu. Intinya mimpi saya ingin berpetualangannya tapi menuntut ilmu, nggak berpetualang belajar dunia doang gitu ya, seperti Imam Syafi'i. Mantaulah kelak kau akan mendapatkan pengganti
orang-orang yang baik sedang untuk anda seperti anda merantau ya, gitu. Itu saja lah ya. Pastinya saya juga ingin berkeluarga, mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan saya ini ya, ini tulisannya udah panjang nih, saya akan sedikit aja lah ya reviewnya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan saya. Kelebihan saya menurut keluarga, sahabat, dan diri saya sendiri adalah saya pribadi yang santun, suka membantu orang tua, rajin ibadah, tidak mudah menyerah, disiplin, dan rajin belajar. Kemudian ada berdasarkan simbol saya adalah kunci. Saya banyak memiliki peluang, tapi aku selalu takut akan hal ini. Saya adalah orang yang tertutup, yang tidak pernah mengungkapkan diri sebenarnya. Ya bisa dikatakan seperti itu memang saya orangnya. Kemudian kekurangan saya kurang berpengalaman di organisasi. Benar, organisasi saya cuma sedikit ya. Tadi tapi dalam organisasi belum saya jelaskan tadi ya. Astagfirullahaladzim. Organisasi saya tadi, organisasi saya nah ini, astagfirullah, saya lupa teman-teman. Saya dulu anggota, enggak dulu, sampai sekarang masih anggota Pancasila Pradipati. Saya ikut mulai dari SD kelas 5 sampai kalau lulusnya SMP kelas 3 saya lulus, alhamdulillah, jadi 5 tahun ya. Kemudian saya jadi anggota Ikatan Remaja Masjid Baitul Sholihin di desa saya. Ini saya juga ikut sejak SD gitu, mengisi waktu luang daripada kita di rumah cuma main-main ya. Di Irmas juga bisa main kan, pasti juga banyak teman kita juga ikut Irmas. Saya juga bisa bermain dengan teman, kita juga dapat pelajaran gitu. Memang dulu saya sebagai anggota, tapi lama kelamaan ya saya juga masih tetap anggota, cuman saya kayak orang yang penting lah penting di Irmas. Kalau ada apa-apa saya selalu ikut campur. Kemudian ada permasalahan gitu kayak seperti itu, juga ada proker. Nah panitianya juga saya menjadi panitia, terus pernah juga saya menjadi ketua panitia gitu. Kemudian yang terakhir ada humas, saya jadi humas di organisasi Gerakan Santri Siap Guna. Nah Santri Siap Guna ini bukan yang di DT ya teman-teman ya, kami memang terinspirasi dari DT, dari santri DT dulu. Beliau adalah santri DT, anak guru saya yang saya jelaskan tadi ya. Nah di sini kita membuat organisasi sendiri nih, bersama tokoh masyarakat, tokoh agama gitu. Kita membuat program ini, organisasi ini di tahun berapa ya, 2023 ya. Nah programnya kalau mau tahu ini, kita membantu masyarakat, jadi kita tuh siap dibutuhkan masyarakat. Contohnya ketika ada gotong royong bangun musola, bangun masjid, kita bantu, harus turut serta. Nah terakhir sih saya sebelum ke Bandung saya ikut gotong royong membangun musola di desa saya, alhamdulillah ya. Tapi saat ini belum selesai musolanya juga teman-teman, mudah-mudahan segera
selesai ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjut lagi di kelebihan dan kekurangan saya. Nah, saya adalah phlegmatis atau damai. Saya memiliki kekuatan analitis, peaceful, say, optimistic, dan lainnya. Sedangkan kelemahan saya adalah frank, interruptus, alienated, dan talkative, dan lainnya. Ya, kalau saya jelaskan ini semua takutnya lama. Terus nih, menurut golongan darah saya adalah A. Saya orangnya terorganisir, konsisten, jiwa kerja sama tinggi, teliti, kadang cemas. Ya, saya kadang cemas, waduh tugas masih banyak gitu, gimana nih, selesai enggak? Takutnya enggak, padahal kalau kita kerjakan ya selesai. Kemudian ini ada peta impian saya teman-teman. Nih hampir sama sih yang dengan tadi satu mimpi ya. Nah, yang pertama nih 2028 saya lulus, mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga teman-teman yang nonton yang baik SD, SMP, SMA, kuliah, semoga Allah lancarkan semuanya dan lulus tepat waktu, amin ya. Ingin jadi wisuda di tahun 2028 dengan lulusan cum laude. Kemudian di 2029 saya ingin, kalau bisa, kalau Allah ridho juga ya, saya mondok gitu, mondok dulu menjadi santri. Mudah-mudahan juga bisa menjadi ustadz muda nih, ustadz muda ya. Saat ini saya juga mondok sambil kuliah gitu. Ya mudah-mudahan semoga Allah lancarkan semuanya. Di 2030 ini saya ingin kuliah di Al-Azhar Kairo. Kenapa saya sebelumnya mau kuliah mondok dulu kan ya, ini saya mau mempersiapkan diri dulu, saya mau kuliah ke Kairo, mudah-mudahan Allah meridhoi ya teman-teman. Kemudian 2033 ya, saya ingin melanjutkan di Maroko ini kampusnya. Kemudian setelah saya menuntut ilmu di sana, belajar, menggali semua ilmu dan bisa menjadi orang bermanfaat untuk semuanya. Saya tahun 2037 pulang kampung lah. Jadi kita juga rindu dengan orang tua, keluarga, sahabat dan lainnya. Saya pulang kampung 2050, mudah-mudahan saya bisa membangun rumah sendiri, bisa membangunkan rumah untuk kedua orang tua saya gitu ya. Kemudian 2045 saya ingin mengajak keluarga saya, guru-guru saya, sahabat maupun lainnya ya, dan bisa umroh maupun haji ya, kalau bisa haji ya, mudah-mudahan semoga penonton juga semua bisa haji juga, amin ya. 2050 nih saya ingin membangun masjid untuk desa saya, masyarakat daerah saya. Saya ingin membangun masjid, membangun sekolah di tempat-tempat saya, di daerah saya, karena daerah saya dikatakan belum maju karena di desa ya wajar sih, jauh dari akses ke kota gitu. Dari itu saya ingin membangun sekolah, masjid, pokoknya yang bermanfaat kayak rumah sakit gitu di daerah saya. Kemudian 2015 saya ingin menjadi seorang ulama ya, mudah-mudahan di tahun ini saya bisa menjadi seorang ulama, ahli fikih ya, mungkin lainnya lah seperti saya katakan tadi, seperti Imam Syafi'i gitu. Mudah-mudahan
alamin. Allah lancarkan semuanya. Surat untuk Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan semua impian saya. Amin. Ya, ini pertanyaan tadi ya, jelasannya ya langsung saya jelaskan tadi ya, belum membacanya kan ya lebih detail gitu dibuat penjelasan. Kemudian halaman selanjutnya ada langkah awal menuju kesuksesan. Nah, gimana nih aku mengawali semua impianku tersebut jadi orang sukses? Ini susah ini. Nah ini ya, langkah awal saya akan memulai semua itu dengan cara yang saya ceritakan tadi, kuliah sambil mondok kan sekarang. Ya kenapa? Karena kalau saya pertama saya juga merantau itu kan ya, saya masih takut dengan lingkungan sekitar, jadi saya memutuskan untuk kuliah sambil mondok. Pastinya kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan lingkungan yang baik, nyaman, tentram gitu. Nah selanjutnya saya akan memulai dengan selalu bekerja keras tanpa menyerah, terus belajar, berusaha, mengevaluasi diri, kemudian mengembangkan potensi diri pada diri saya ya kalau kita nggak kembangkan bisa jadi kadang kesuksesan orang itu terletak pada potensi diri. Iya, contohnya kayak bisa orang sukses dari hobinya, dari karyanya. Iya, karyanya kan bisa jadi hobinya ya kayak menulis gitu, dia menulis jadi dia membuat karya. Contohnya sudah banyak banget novel Buya Hamka yang saya suka itu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, keren, coba deh nonton, itu bisa membangun semangat, menemukan motivasi kita ya. Enggak saya review lah, takutnya kelamaan ya, durasinya udah panjang juga. Yang selanjutnya adalah yang harus saya lakukan untuk mengawali semua tulisan pastinya, dan juga ini saya pengalaman bertemu dengan orang-orang hebat itu, beliau juga mengawali kesuksesan dengan ridho orang tua, ridho guru. Jadi beliau itu setiap mau ada kegiatan selalu meminta doa kedua orang tua, kepada guru ya. Itu bisa memotivasi saya gitu. Saya juga akan mengikuti jejak beliau. Makanya saya tulis di sini, saya juga mengawali semua dengan ridho orang tua. Saya sampai di sini ridho guru saya karena saya selalu taat takzim kepada guru saya gitu. Yang mudah-mudahan teman-teman juga bisa mencontoh gitu. Kemudian ya itu tadi ya, semuanya mengawali kesuksesan dengan ridho Allah, ridho orang tua, ridho guru, pasti itu berkah hidup teman-teman semuanya. Itu sia-sia ini lembar terakhir ya, saya melampirkan gambar pembuatan foto dengan orang hebat. Nih di sini ada guru saya yang tadi ya, Batu Mijan. Yang tengah ada teman saya nih, namanya Galifatul Rahman ya. Beliau ini di saya kayak adik kakak saya di sana, selalu bersama beliau. Jadi kita terpisah tahun ini sih ya, mungkin beliau juga dulu kuliah terpisah, tapi kan beliau masih pulang lah karena nggak jauh kan kuliahnya dari tempat tinggal kita gitu. Sekarang kita terpisah, tapi duluan beliau perginya, beliau
pas lebaran kelima berangkat kerja merantau ke Jakarta. Ya, ke Jakarta. Ya, pekerjaan nggak saya sebutkan apa. Ini sudah saya anggap seperti kakak saya juga, kakak kandung. Ini saya. Ya. Kemudian ini saya hidup di keluarga orang dewasa saya dan ayah saya, kakak saya, ibu saya, nenek saya, beliau orang-orang hebat. Saya kagum bisa mengantarkan saya sampai saat ini dan juga pastinya tidak menghilangkan Allah. Semua juga berkat karena udah Allah udah. Ini kakak saya. Dan beliau sudah sarjana. Saya ikut hadir ketika beliau sarjana ya. Wisuda, maksudnya wisuda. Nih, saya kesini nih. Alhamdulillah. Benar kata Imam Syafi'i kan, merantaulah kelak kau akan mendapatkan mengganti orang-orang terbaik orang saya selama ini Anda temui. Nah, pertama kali nih, ya nggak pertama kali, saya di Bandung selalu bersama dengan beliau bernama Kang Faisal Nur Fadilah. Wah, ya Allah, saya sangat bersyukur nih di sini bisa bertemu dengan beliau ini orangnya sangat baik ya Allah. Mudah-mudahan kamu balas kebaikannya semuanya ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dia sekarang kuliah juga di SDAI. Ini juga kawan asrama cuman nggak sekamar. Ya intinya saya di sini juga dibilang kayak adik kakak dan juga saya anggap beliau ini kakak kandung saya juga karena kedekatan saya dengan beliau gitu. Banyak orang yang menganggap kita adik kakak, selalu ditanya di mana kakak kamu gitu. Ya sajalah ya. Ini adalah ini guru pertama saya di Bandung. Ini murid saya, ustadz saya di asrama. Dia bernama Ustadz Rinaldi. Ya, Ustadz Rinaldi dia juga kuliah di SDAI sama dengan Kang Faisal tadi ya. Walau guru pertama kali saya di Bandung, saya kagum dengan beliau. Beliau ini orangnya sabar banget. Membangunkan santri aja ya Allah, saya sangat heran. Ada orang yang kayak gitu sabar banget menghadapi orang-orang yang seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah sabar bersamanya ya Allah, benar-benar beralamin. Nah ini dia, ini guru besar saya Al-Azim. Saya sekarang kan mondok di pondok beliau nih. Saya kagum mondok, beliau bisa membuat tenang saya ketika saya nih banyak masalah ya, eksternal maupun internal nih. Ketika saya datang ke masjid ikut kajian, saya sangat merasa tenang gitu. Beban-beban masalah bisa hilang sejenak, ya nggak sejenak, pokoknya saya bisa tenang. Ini semua pasti ada hikmahnya. Saya sangat bersyukur bisa masuk di pondok ini, sangat-sangat bersyukur ya. Dan ini juga hebat, banyak sekali nih saya juga ingin seperti beliau, punya sekolah banyak, ya pondok banyak program, bahkan sampai orang tua juga pensiunan ada. Kemudian beliau juga punya itu di depan masjid ada SMM namanya ya, SMM Swalayan. Ya SMM Swalayan. Terus punya ini travel, MK Travel ya. Intinya keren banget sih, hebat pokoknya. Ini orang-orang hebat. Kenapa ini juga saya nggak gedein kan biar full gitu halamannya? Enggak teman-teman, karena saya kan juga ingin melanjutkannya lagi nih, nggak hanya di Bandung.
saja saya pengen kemana-mana yang tadi saya jelaskan di peta impian saya. Di mimpi saya ingin ke negara-negara Timur Tengah. Pastinya saya pasti akan bertemu dengan orang hebat. Tidak hanya ini saja, mudah-mudahan Allah meridhoi dan perjalanan saya masih panjang gitu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, mudahkan segala niat baik saya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman juga selalu dimudahkan oleh Allah. Ya mungkin hanya itu saja yang dapat saya review dari buku saya ya. Mungkin ada kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf gitu, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga semuanya juga bisa memotivasi teman-teman semua, bermanfaat untuk kita semua. Dari buku ini ya, saya berterima kasih kepada Pak Saiful Anwar yang menjadi dosen saya, menjadi dosen pengampu pelajaran fisik life skill. Terima kasih Bapak, berkat Bapak nih saya menjadi lebih baik, merasa menjadi lebih baik. Awalnya saya pesimis juga kan, apalah saya ini badan kecil gitu kan, apa coba yang mau saya banggakan, sedangkan saya orangnya penakut, malu. Ketika saya bertemu dengan Bapak ini, pelajaran yang saya dapat ambil hikmahnya banyak banget. Saya menjadi bersemangat karena saya bisa mengetahui nih kelebihan saya. Berawal dari kelebihan saya ini, saya bisa menjadi lebih semangat. Saya melampirkan mimpi saya, jadi kan kita menjadi semangat gitu, jadi semangat meraih semuanya dan tidak berleha-lehe. Leha itu nyantai-nyantai ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.